Halo, Assalamualaikum. Saya Kiko atau Rizky Hapsari Nugraha untuk lengkapnya. Wah, ternyata banyak yang antusias nih mengenai PPDS Ilmu Kesehatan Kulit atau Dermatovenerologi yang saya jalani di Universitas Brawijaya. Nah, kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan yang masuk lewat DM Instagram saya. Oke, itu ya, kita mulai baca dari pertanyaan pertama. Ini dari seseorang yang bernama XXX. Jadi, selamat malam Dr. Rizky. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya sempat membaca artikel dokter di blog rizkyhapsari.com. Dari dulu saya merasa tertarik dengan ilmu kesehatan kulit dan kelamin. Jika boleh bertanya, saya ingin tahu bagaimana tips dan trik untuk masuk ke PPDS IKK di Universitas Brawijaya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari XXX. Assalamualaikum dok, saya bla 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 melihat blog dokter tentang cerita PPDS Dermatovenerologi. Jika boleh bertanya, apakah ada syarat khusus atau yang harus dipersiapkan untuk memenuhi PPDS Dermatovenerologi di Brawijaya? Ada lagi pertanyaan, apakah ada syarat khusus? Karena di website tertulis harus mempunyai persyaratan terkait program studi, mempunyai program ataupun penghargaan di bidang kesehatan, baik degree atau non-degree yang menunjang peminatan studi. Kemudian sekarang ada juga rekomendasi perdoski cabang bekerja atau tempat tinggal. Kalau dulu begitu nggak dok? Kemudian ada juga yang bertanya tentang dokter mau menanyakan bagaimana kegiatan dan keseharian residen di Universitas Brawijaya. Oke, terus pertanyaan lainnya. Selamat malam dok, saya lihat tulisan blog dokter tentang pendidikan kulit dan kelamin. Saya berminat sekolah di sana, yaitu di Brawijaya. Bagaimana tips dan triknya? Terus, kayaknya seneng ya pendidikan kulit kelamin di Brawijaya, harus belajar pakai buku apa? Sekarang kakak semester berapa? Rutinitasnya seperti apa? Kemudian juga bagaimana menyeimbangkan antara praktek dan belajarnya, kayaknya sih nanya ya. Terus, dan pada akhirnya beliau mengabari bahwa akhirnya berkat tulisan dokter saya sampai juga di UB. Terima kasih dokter. Ya, selamat ya. Ternyata dari tulisan saya cukup membantu. Oke, saya jawab satu-satu ya. Oke, untuk pertanyaan pertama yang paling sering ditanyakan yaitu tips and trick untuk PPDS. Jadi kalau aku sih pertama cari tahu medan dulu, medan perang kita tuh seperti apa. Jadi saya lihat dulu dong website tempat saya akan mendaftar. Terutama saya melihat dari TKP PPDS. Di situ benar-benar websitenya sangat lengkap, dari mulai keterangan dari awal syarat administrasi, kemudian juga dari tahapan-tahapan 1 sampai tahapan selesai, semuanya sangat lengkap tertulis di website. Bahkan adminnya pun keren banget, sangat responsif terhadap berbagai macam pertanyaan yang diajukan oleh calon pendaftar. Di website Universitas Brawijaya, semua pendaftar itu bisa terlihat, jadi kita bisa melihat berapa jumlah pendaftar pada saat periode itu, dan juga bisa melihat prodi-prodi mana yang sudah terisi, dan di situ kita juga bisa memperkirakan bagaimana chance ataupun kesempatan kita. Selanjutnya gimana? Ya udah, kalau kita sudah tahu medan perang yang akan kita kuasain ataupun kita jelajahi, otomatis kita ikutin aja alurnya. Jadi waktu 2017 memang ada syarat wajib harus lolos administrasi, jadi ijazah, transkrip nilai, kemudian juga ranking universitas, lulus UKDI, selesai internship gitu. Yang kayak gitu tuh harus dipenuhin, tapi tenang aja, nilai TOEFL sama PPA tidak perlu dicantumkan karena nanti akan dilakukan pada saat tes gitu. Kemudian jika sudah lulus administrasi, kita masuk untuk tes berikutnya, yaitu tes potensi akademik, tes MMPI, kemudian tes bahasa Inggris atau TOEFL di Brawijaya, tes kesehatan yang sangat lengkap. Itu pun harus lulus. Kalau misalnya tes MMPI ataupun yang berkaitan dengan psikologi atau gitu, harus konsulkan juga ke dokter spesialis kedokteran jiwa untuk lakukan tes ulang. Setelah itu lolos, maka masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tes wawancara dan juga tes tulis di bagian. Nah, di sini tuh
dari 23 peserta, kemudian lolos administrasi 21 peserta, dan 16 yang akhirnya lolos ke tahap wawancara atau tes tulis. Nah, dari 16 ini dibagi jadi 4 kelompok. Setiap kelompok itu 4 orang, dibagi menjadi 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis untuk tes wawancara. Kebetulan waktu itu saya dapat hari Rebo, terus hari Jumatnya itu tes tulis. Suasananya pasti menegangkan karena pada saat wawancara saya itu benar-benar buta tentang Universitas Brawijaya dan Rumah Sakit Saiful Anwar. Jadi itu juga menjadi hal yang bikin tegang juga. Belum lagi ketika kita diwawancara benar-benar diuji per materi tentang kesehatan kulit dan kelamin. Jadi kurang lebih saya diwawancara selama 1 jam. Ada beberapa konsulen sekitar 10 orang di dalam itu menanyakan saya per bagian atau per subbab dalam bidang dermatologi dan venerologi. Jadi ada yang menanyakan tentang subbab dermatologi umum, infeksi menular seksual, infeksi bakteri, virus, kosmetik, tumor, dan bedah kulit. Jadi semua bidang ditanyakan, namun sangat fair di sini. Setiap konsulen memberikan pertanyaan itu dibatasi waktu 10 menit. Jadi ketika tidak bisa menjawab satu pertanyaan, ya sudah skip saja dan sebisanya. Kemudian ada juga yang nanyain persiapan lainnya. Saya juga membuat rangkuman gitu ya, yang berisi tentang ilmu kesehatan kulit kelamin berdasarkan bab tertentu. Misalnya saya membuat bab alergi imunologi, saya merangkum tentang dermatitis atopik, kemudian dermatitis kontak, atau penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan alergi imunologi. Kemudian di bidang infeksi saya merangkum juga tentang infeksi bakteri, virus, jamur, kemudian juga infeksi menular seksual. Jadi yang kira-kira hal umum, karena memang saya terbatas waktunya, harus membagi waktu antara praktek dan juga belajar. Jadi saya benar-benar buat catatan singkat, shortcut ataupun jalan pintas, karena memang waktunya juga mepet antara belajar dan juga tes, sehingga ya memang dengan cara merangkum itu memang sangat membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum. Ketika menjawab hal yang spesifik memang saya tidak bisa, namun tetap skip saja dan bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi jangan lama-lama untuk memikirkan sesuatu yang memang tidak bisa kita jawab. Mengenai buku apa aja yang pernah saya baca pada saat tes tahun 2017. Oke, pertama ya, saya ini memang bukan anak UB, jadi saya benar-benar nggak tahu bagaimana situasi proses pendidikan, atau minimal kalau udah pernah koas kan tahu gimana ya atmosfer belajar di sana. Jadi ya saya baca yang umum-umum aja. Pertama yang pasti ini buku UI yang merah, yang terbitan terbaru waktu itu 2016. Terus ada juga buku-buku saku. Kemudian juga ada buku Fitzpatrick tapi yang kecil gitu, yang berisi rangkuman-rangkuman aja, karena terus terang saya nggak bisa baca dalam jumlah yang banyak gitu. Tadi saya bilang tidak punya waktu untuk mengatur bagaimana belajar terus kerja. Nanti saya share ya catatan-catatan saya dan juga buku-buku yang pernah saya baca, mudah-mudahan ketemu. Nanti saya cari di rumah. Ada juga yang nanyakan gimana sih kegiatan selama PPDS. Jadi memang biasa ada kegiatan akademik yang memang ada targetan. Setiap semester 1 itu apa, semester 2 sampai semester 6 itu udah saya ceritain di part 2. Kemudian juga ada kegiatan non-akademik seperti ekstrakurikuler. Kita juga harus tetap olahraga, ikut lomba-lomba yang diadakan oleh Universitas Brawijaya. Kemudian juga ada hal-hal lain yang pokoknya seru banget, jadi nggak monoton tentang akademik. Jadi aktiflah di dunia ekstrakurikuler supaya lebih berwarna gitu ya. Apalagi kan PPDS ini cuma 3,5 tahun gitu, jadi manfaatkanlah tidak hanya untuk belajar terus gitu. Terus kegiatan lain seperti keluar itu untuk memenuhi syarat kelulusan, misalnya harus mempresentasikan karya ilmiah kita di ajang nasional dan juga ajang internasional. Alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan kesempatan scholarship ya, ataupun beasiswa dari 2 negara, yaitu India dan juga Italia. Di India saya dapatkan scholarship pada saat semester 3 gitu. Jadi semester 2 saya sudah ngirim karya ilmiah. Jadi pada saat di India itu ada kegiatan di Bangalore
saya mempresentasikan dan juga dapat oral presentasi yang berkaitan dengan tema kusta. Terus di Italia juga alhamdulillah saya dapat juga scholarship, yaitu dari World Congress Dermatologi di Milan. Saya dapat free registrasi dan juga akomodasi di sana. Di sana saya juga mempresentasikan karya ilmiah saya. Kemudian di nasional juga saya ikut dalam KIT atau pertemuan ilmiah tahunan itu di Medan ya, tahun 2019 untuk memenuhi persyaratan. Terus ternyata nasional tuh harus 2, saya masih kurang 1. Akhirnya pada saat pandemi diadakanlah PIT yang memang diadakan secara daring. Jadi ada presentasi terkait dengan karya ilmiah saya yang di bidang apa ya waktu itu, di bidang alergi imunologi ya, terutama masalah tentang patch test ya, seperti itu ya. Jadi memang antara kehidupan akademik kemudian juga non-akademik dan juga targetan harus terpenuhi, karena nggak ada beberapa konsekuensi kalau misalnya kita tidak selesai memenuhi targetan itu di grounded, jadi tidak bisa naik tingkatnya. Makanya itu menjadi pemicu harus tetap semangat supaya tetap naik tingkat. Apalagi ya, di sana saya tinggal ngekos, terus ya udah jauh dari keluarga juga, itu jadi tantangan gitu ya. Jadi benar-benar harus kuat mental juga, tapi ya di sisi lain jadi fokus sih gitu. Jadi kita benar-benar datang jauh-jauh ke Malang di situ untuk belajar, lulus dengan baik. Dan disitu juga jadi motivasi ya, karena kita sendiri jauh dari keluarga, maka pengen cepat-cepat lulus. Nah, akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga yang telah mensupport, kemudian juga guru-guru saya yang ada di Universitas Brawijaya, teman-teman PPDS, baik itu kakak-kakak senior ataupun adik-adik junior. Alhamdulillah bisa berhubungan dengan baik, karena insya Allah di sini tidak ada istilahnya menakutkan atau seperti apa, semua terjalin dengan baik. Saya juga terima kasih kepada pasien-pasien saya yang telah berinteraksi dengan saya selama saya menjalani pendidikan. Anda sangat berharga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.
Dua, tiga. Kau datang dan jantungku berdegup kencang. Jangan lupa pilih 8. Kulit pilar, kulit pilar, kulit pilar. Saat kau di sisiku, aku rasamu takkan tahu mengapa kita tak Mbak Kiko, gede banget Mbak. Apanya nih? Gede pancinya apa orangnya nih? Gede banget sih Mbak. Emang dia gede? Dia emang gede. Akhirnya coba kita ngapain? Ujungnya makan dulu. Jadi kita ada 2, makan 1 dulu buat berdua. Visualize in short axis we seen in the LCD and also Fantastic upcoming researcher. Yes, we congratulate you. Dr. Chaitanya.